Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat semua ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Gimana nih? Udah pada siap belajar belum? Semoga teman-teman semua tetap semangat ya dalam menuntut ilmu, walaupun dalam situasi dan kondisi seperti ini tidak mengurangi nih rasa semangat kalian dalam belajar ya. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ella Rintarti Widyastuti atau biasa dikenal dengan Rinta. Di sini, saya akan membahas mengenai L'Hopital's Rule, atau dengan kata lain adalah aturan L'Hopital. Nah, sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi syarat kuliah fungsi peubah kompleks. Nah, di sini saya memiliki beberapa yang akan dibahas. Yang pertama itu adalah L'Hopital's Rule. Jadi di sini tuh akan dibahas mengenai apa itu L'Hopital's Rule, terus bagaimana juga pembuktian rumus-rumusnya. Terus di sini juga saya memiliki 3 contoh L'Hopital's Rule. Jadi, aturan L'Hopital's itu apa sih? Aturan L'Hopital menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, limit dari pembagian fx dibagi gx dapat ditentukan dengan menggunakan limit pembagian dari turunan-turunannya, yaitu f aksen x dibagi dengan g aksen x. Apabila limit di ruas kanan ada atau tak hingga, hasil ini juga dapat diterapkan jika limit fx dibagi gx untuk x mendekati c menghasilkan bentuk-bentuk tak tentu, yaitu seperti tak hingga dibagi tak hingga, minus tak hingga dibagi tak hingga dibagi minus tak hingga, dan yang terakhir adalah minus tak hingga dibagi minus tak hingga. Jadi simpelnya begini, untuk membuktikan teorema ini digunakan teorema nilai rata-rata yang diperluas. Nah, di sini saya menggunakan referensi buku Kadir. Nah, di buku itu dijelaskan seperti ini. Misalkan fx dan gx analitik dalam suatu daerah yang memuat titik z0 dan andaikan fz0 sama dengan gz0, tetapi g aksen z0 tidak sama dengan 0, maka limit fz dibagi gz, di mana untuk setiap z mendekati z0 itu sama dengan f aksen z0 dibagi g aksen z0. Nah, dalam buku tersebut dibuktikan seperti ini. F aksen z sama dengan limit fz minus fz0 dibagi dengan z minus z0, di mana untuk z itu mendekati z0. Misalkan nih, yang ini dikurangin f aksen z itu sama dengan c. Untuk z mendekati z0 dan y mendekati 0. Terus kita begini caranya, itu menurut buku Kadir ya. Dan yang untuk gz juga seperti ini. Lalu tinggal kita substitusi. Nah, untuk di buku Kadir ini agak rumit ya untuk difahami. Di sini saya ingin mencoba meringkasnya apa yang dimaksudkan dalam buku Kadir tersebut. Jadi simpelnya begini. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, aturan L'Hopital tersebut dapat menggunakan teorema nilai rata-rata yang diperluas. Asumsikan bahwa fz0 dan gz0 memenuhi syarat aturan L'Hopital, yakni misalnya fz0 sama dengan gz0 dan g aksen z0 tidak sama dengan 0.
Nah, untuk seperti ini kan syaratnya sama ya, seperti di buku Qadir. Lalu, untuk setiap Z dapat dituliskan Fz sama dengan Fz minus Fz0 dan Gz sama dengan Gz minus Gz0. Jadi ini tuh diperoleh dari aturan teorema nilai rata-rata yang diperluas. Sehingga, kan ini dari soalnya seperti ini ya, limit Fz dibagi Gz, di mana nilai Z mendekati Z0. Terus bisa kan kita tulis seperti ini, kita tulis sesuai dengan teorema nilai rata-rata yang diperluas. Nah, selanjutnya, kita bagi nih, Fz minus Fz0 itu kita bagi dengan variabel-variabelnya, kita turunkan gitu. Terus begitupun dengan si Gz. Nah, setelah seperti itu, bisa dong kita tulis yang atas sama-sama dikasih, yang atas dan bawah sama-sama dikasih limit seperti ini nih. Tinggal dijabarkan saja, karena ini kan sama aja kayak dikali ya. Terus, ini kan diturunkan terhadap ini. Berarti hasilnya F aksen Z0 dibagi G aksen Z0. Nah, udah terbukti nih, sama kan seperti yang ada di dalam buku Qadir tersebut. Di sini ada catatan nih, jika setelah diturunkan tetap menghasilkan bentuk tak tentu, maka bentuk terakhir diturunkan lagi, dan begitu seterusnya, sehingga diperoleh nilai limitnya. Jadi misalkan udah kita turunkan nih, turunan pertama. Lalu di turunan pertama menghasilkan bentuk tak tentu, seperti yang disebutkan sebelumnya, yaitu seperti tahingga dibagi tahingga dibagi minus tahingga, dan yang lain-lain. Terus kalau misalkan masih bentuknya seperti itu, kita turunkan lagi nih dari turunan yang pertama, terus sampai memperoleh nilai limitnya. Nah, di sini ada contoh dari aturan L'Hopital. Di sini ya, soalnya adalah limit Z kuadrat ditambah 9 dibagi dengan 2Z kuadrat ditambah 1 minus 6i yang dikalikan dengan Z minus 3i. Nah, di sini di mana nilai Z itu mendekati 3i. Jadi, penyelesaiannya seperti ini ya. Turunan dari Z kuadrat ditambah 9. Jadi kita turunkan satu-satu nih. Yang atas diturunkan, yang bawah juga diturunkan. Turunan dari Z kuadrat plus 9 adalah 2Z. Ini tinggal dikedepanin aja, terus Z-nya itu, kan ini 2. Kalau misalkan turunan itu berarti pangkatnya itu dikurangin 1. Jadinya 2Z. Terus untuk yang 9, karena dia adalah konstanta, kalau konstanta diturunkan itu hasilnya 0. Jadi 0 tidak perlu ditulis. Dan turunan dari 2Z kuadrat ditambah 1 minus 6i yang dikalikan dengan Z minus 3i. Jadi ini kita kali-kalikan saja ya dengan yang ini. Atau 2Z kuadrat ditambah Z minus 3i minus 6iz minus 18. Ini adalah bentuk yang sudah dikalikan dengan yang sebelahnya sini ya. Terus hasil turunannya adalah 4Z plus 1 minus 6i. Nah, bentuknya seperti ini nih. Kalau udah diturunkan, kita tulis nih seperti ini nih bentuknya nih, sesuai dengan turunannya. Nah, kalau udah diturunkan, kita substitusi nih. Kita ganti nilai Z-nya sama 3i. Jadi 2 dikali 3i, 4 dikali 3i, ditambah 1 minus 6i. Terus, udah deh kita operasikan. Setelah udah dioperasikan, hasilnya adalah 6i plus 1 minus 6, 1 plus 6i. Nah, bentuk seperti ini kan, bawahnya kan masih seperti kayak gini ya.
Jadi bisa kita kalikan dengan akar sekawannya. Seperti ini. 6i dibagi 1 plus 6i. Terus kita kalikan dengan akar sekawannya. Akar sekawan dari 1 plus 6i adalah 1 minus 6i dibagi 1 minus 6i. Udah deh, kita operasikan. Hasilnya diperoleh 36 plus 6i dibagi 37. Udah deh, hasilnya seperti ini. Lanjut ke contoh L'Hopital's rule yang kedua. Contohnya itu adalah limit 1 minus 2 cos Z dibagi dengan Z pangkat 3, di mana nilai Z itu mendekati 0. Jadi kita turunin satu-satu nih, kayak yang di contoh sebelumnya. Yang atas diturunin, yang bawah juga diturunin. Nah, turunan pertama dari 1 minus 2 cos Z adalah 2 sin Z. Dan turunan pertama dari Z pangkat 3 adalah 2Z kuadrat. Nah, kan ini udah diturunin nih. Misalkan 2 sin Z, 2 sin dikali 0, terus kita substitusikan lagi yang bawahnya. 2 dikali 0 kuadrat. Nah, karena bawahnya itu 0, dan kita tidak boleh membagi dengan 0, maka kita turunkan lagi nih. Turunan pertama masih menghasilkan bentuk tak tentu, sehingga harus menurunkan lagi hingga hasil akhir bukan merupakan bentuk tak tentu. Jadi, kalau misalkan bawahnya masih per 0, kita turunkan terus sampai mendapatkan hasil nilai limitnya. Sehingga bentuk tersebut bukan lagi merupakan bentuk tak tentu saat diturunkan ketiga kalinya. Turunan ketiganya yaitu minus 2 sin Z dan 6. Jadi turunan yang ketiga untuk yang atas ini adalah minus 2 sin Z. Dan turunan ketiga yang bawah ini adalah 6. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nih. Terus, kita substitusin aja nih, nilai Z-nya kita ganti dengan 0. Jadi, minus 2 sin 0. Sin 0 kan 0. Jadi, hasilnya adalah 0. Di sini adalah contoh yang ketiga atau contoh yang terakhir dari L'Hopital's rule. Di sini contohnya adalah limit Z kuadrat ditambah IZ ditambah 2 dibagi dengan Z pangkat 4 ditambah 2Z kuadrat ditambah 1, di mana nilai Z-nya itu mendekati I. Terus, penyelesaiannya seperti ini. Turunan pertama dari Z kuadrat plus IZ plus 2, ini turunan yang atas ya, adalah 2Z plus I. Dan turunan pertama dari Z pangkat 4 plus 2Z kuadrat ditambah 1 adalah 4Z pangkat 3 ditambah 4Z. Karena turunan pertama masih menghasilkan bentuk tak tentu, sehingga harus menurunkan lagi hingga hasil akhir bukan merupakan bentuk tak tentu. Sehingga bentuk tersebut bukan lagi merupakan bentuk tak tentu saat diturunkan kedua kalinya. Turunan keduanya yaitu 2 dan 2Z kuadrat plus 4. Nih, turunan yang untuk yang atas ini adalah turunan keduanya adalah 2, dan untuk yang bawah ini turunan keduanya adalah 2Z kuadrat ditambah 4. Nah, jadinya seperti ini ya, teman-teman. Kemudian, kita substitusi nih, nilai Z-nya itu adalah I. Jadi, 12I kuadrat ditambah 4. Seperti yang telah dibahas pada materi sebelumnya, yaitu nilai I kuadrat adalah negatif 1. Jadi, 12 dikali negatif 1 ditambah 4. Jadi, seperti ini ya. Hasilnya adalah 2 dibagi minus 8, atau bisa kita sederhanakan menjadi
minus 1/4. Sekian penjelasan dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.